Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mustika Dwi Listiani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2030 2020 2021. Di sini saya ingin memenuhi tugas berbicara retorik dengan membacakan sebuah dongeng dengan judul Persahabatan Monyet dan Kelinci. Pada suatu hari, terlihat di pinggir sungai ada seekor monyet dan seekor kelinci. Biasanya si kelinci suka mendengar cerita-cerita dari si monyet. Sebenarnya si kelinci suka akan cerita-cerita si monyet. Akan tetapi si kelinci sedikit risih dan terganggu dengan kebiasaan buruk si kelinci yang suka menggaruk-garuk. Hampir semua bagian tubuhnya ia garuk. Dan begitu pula sebaliknya. Si monyet pun suka apabila mengobrol dengan si kelinci. Akan tetapi, si monyet pun merasa terganggu juga dengan kebiasaan buruk si kelinci yang suka mengendus-endus dan suka menggerakkan kupingnya ke sisi kanan dan ke sisi kiri. Dan pada akhirnya si monyet pun memberanikan diri berkata dengan maksud menegur kepada si kelinci. "Hei kau kelinci, apakah kau bisa menghentikan kebiasaan burukmu?" Tegur si monyet kepada si kelinci. "Menghentikan apa, monyet?" Si kelinci balik bertanya. "Berhenti mengendus-endus, berhenti menggerak-gerakan hidung, dan berhenti menggerak-gerakan telingamu yang panjang itu, kelinci." "Betapa buruknya kebiasaanmu, kelinci," jawab si monyet. "Hei kau monyet, kau yang hanya bisa menilai kebiasaan burukku saja, bagaimana dengan kebiasaan burukmu? Di setiap kita lagi asik ngobrol, kau selalu saja menggaruk-garuk. Sesungguhnya yang buruk itu adalah kebiasaanmu, monyet." Tegur si kelinci membalas teguran si monyet. "Kelinci, aku tidak bisa menghentikannya," kata si monyet. "Monyet, aku tidak selalu harus mengendus, menggerakkan telinga dan hidungku," kata si kelinci membalas perkataan yang dilontarkan si monyet kepadanya tadi. Akhirnya mereka pun saling membalas pembicaraan itu dan si monyet pun merasa tidak terima ditegur seperti itu oleh si kelinci. Akhirnya si monyet pun menentang si kelinci untuk bertanding. Si monyet meminta si kelinci mulai saat ini dia tidak boleh lagi mengendas-endus dan menggerak-gerakan hidung dan telinganya lagi. Si monyet pun sama, ia tidak akan lagi menggaruk-garuk. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua bertemu kembali di pinggir sungai, di tempat biasa mereka berdua bertemu. Mereka berdua sedang menjalankan misi tantangan yang susah. Jadi monyet jangan menggaruk-garuk lagi, begitu pula si kelinci tidak boleh mengendas-endus dan menggerak-gerakan hidung dan telinganya. Akhirnya, sesuai dengan hasil keputusan janji mereka berdua, kelinci dan monyet pun duduk terdiam saja. Si monyet tetap diam, tapi dia diam sedang menahan ingin menggaruk, merasakan kulitnya yang sangat gatal. Ia ingin menggaruk dagunya dan lengan kiri dan kanannya pun terasa gatal. Akan tetapi, si monyet tetap mencoba untuk bertahan dan tetap terdiam. Begitu pula halnya dengan si kelinci. Kelinci pun sedang berusaha menahan kebiasaan buruknya itu. Sebenarnya ia ingin sekali mengendas-endus hidungnya, ingin sekali menggerakkan kupingnya, tapi ia tetap terlihat duduk dan diam. "Monyet, aku punya ide. Kita duduk di sini sudah sangat lama. Aku pun sudah mulai bosan. Bagaimana kalau kita mengobrol dan bercerita untuk menghabiskan waktu?" kata si kelinci. "Itu ide yang sangat bagus, kelinci. Silahkan kalau kelinci bercerita terlebih dahulu," kata si monyet. Si kelinci pun mulai bercerita. "Monyet, saat kemarin aku datang ke sini untuk menemuimu, aku mencium seperti ada singa di balik rerumputan. Oleh karena itu, aku pun mengendas-endus udara, tetapi singa itu tidak ada di sana. Tapi aku belum yakin, di balik rumput itu tidak ada singanya. Nah, aku memastikannya, aku pun menggerakkan hidungku beberapa kali, tapi tidak ada bau singa di sana. Kemudian aku menggerakkan
telingaku ke kiri dan ke kanan untuk mendengarkan. Tetapi memang tidak ada singa di sana. Dan akhirnya aku pun yakin bahwa di balik rumput itu memang tidak ada singa. Kemudian, aku pun melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemuimu, temanku. Si monyet pun mendengarkan cerita si kelinci itu yang bercerita sambil menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Kemudian si monyet pun mulai bercerita. Temanku, kemarin pun aku sama. Saat aku akan menemuimu di sini, di tengah jalan aku berpapasan dengan beberapa anak-anak. Mereka jahil sekali kepadaku, kelinci. Pertama, salah satu di antara mereka melemparkan kelapa dan mengenai kepalaku tepat di sini. Dan si anak satunya melemparkan batok kelapa dan tepat sekali mengenai daguku di sini, kelinci. Dan dua anak perempuan itu melemparkanku dengan batok kelapa juga, tetapi mengenai tangan kiri dan kananku. Kemudian aku pun berlari secepat mungkin ke tepi sungai untuk menemuimu, sahabatku. Si kelinci pun mendengarkan dan melihat gerakan si monyet saat bercerita, dan si kelinci pun tertawa cekikikan, dan si monyet pun tertawa lebar. Sebenarnya si kelinci tahu apa yang dilakukan si monyet, dan sebaliknya si monyet pun tahu apa yang dilakukan oleh si kelinci. Ya monyet, ceritamu memang sangat bagus, monyet, tapi kau kalah dalam pertandingan ini, monyet, karena kau menggaruk saat bercerita, kata si kelinci. Iya, kelinci, ceritamu juga benar-benar bagus, kelinci, tetapi saat kau bercerita, kau mengendas-endus dan menggerakkan telingamu, balas si monyet. Aku pikir kita berdua tidak ada yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita ini. Aku pikir kita berdua tidak ada yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini, karena aku sendiri tidak bisa menghilangkan kebiasaan ini, kata si kelinci sambil mengendas-endus dan menggerakkan telinganya. Aku pun sama, kelinci, aku pun tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini, kata si monyet sambil menggaruk-garuk kepala, dagu, dan menggaruk tangan kanan dan kirinya. Akhirnya keduanya setuju bahwa kebiasaan buruk mereka berdua susah untuk dihilangkan, dan mereka pun setuju untuk tidak merasa terganggu dengan kebiasaan mereka masing-masing. Mungkin sekianlah pembacaan dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.